Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Iya kan. Ya terima kasih, ini kembali saya ucapkan terima kasih perhatiannya, dan memang tadi kami pun lumayan nih 3 hari saya nggak bisa tidur kan. Jadi hanya jadi penasaran jam-jam 11 saya tunggu ini Kang Deddy apa lagi jadi kami dan saya bacain satu komentarnya ya memang benar. Sampai sekarang ada lebih dari 1.000 Kang sentimen negatif yang kami terima. Iya, komen yang tadi malam 3.500. Iya, kami tiap 2 jam ngambil data untuk kita telaah juga gitu. Ya tentang Pak Dadang ini memang sangat-sangat spesial dan jadi perhatian kami semua lah gitu. Akan dapat perhatian khusus tentunya tentang Pak Dadang, gimana proses kemarin ya kami harus mempertimbangkan bahwa benar kami harus menjaga kepercayaan Asabri melalui yang membayarkan pensiun lewat kami, karena nanti kalau tidak nanti wah Asabri nggak percaya misalnya gitu kan. Tapi juga kami harus perhatikan bagaimana reaksi masyarakat pengguna jasa pos yang lain yang tadi juga followersnya Kang Deddy reaksinya seperti apa. Ini yang harus kami olah dan kami sampaikan ke top level manajemen kami. Kan Pak Dadang berani banget tuh. Ya. Saya mah dilaporin polisi juga, hayo. Ya. Coba aja laporin. Ya nanti tambah panjang lagi. Ya kan Pak Dadang sangat percaya diri bahwa dia tidak salah. Ya kan membuktikan kesalahan orang kan harus ada aspek hukum yang membuktikan. Ya kan? Ya sok aja laporin. Ya, mungkin mungkin kami tambahkan juga ya Pak ya. Ini khusus yang kasus terakhir Pak. Kenapa kami memproses seperti ini? Itu karena pertama Pak, ini yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kepercayaannya Asabri melalui pos untuk membayarkan pensiun Pak. Berarti kan uangnya bukan uang kami Pak. Itu uang pihak ketiga, uang PT Asabri yang diberikan kepada Neng Linda itu. Harusnya kan amanah kita ke sana Pak. Cuma kan dari sisi prosedur ya, walaupun saya Lindanya dekat dengan saya dong, nggak ada problem. Cuma dari sisi prosedur, Mbak, ketika orang terima uang dari bank, orang komplain ketika di rumah kan nggak bisa dikomplain. Betul Pak, betul. Nah begini Pak, yang saya kaji nih ya dari bacaan ini, ternyata ada 3 pernyataan dari Linda. Jadi pertama dia menyatakan bahwa dia dipotong, yang ketiga dan sebagainya lah, seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, pernyataannya adalah bahwa dia tidak melakukan pemotongan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi pernyataan bahwa pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang pertama, bukan pernyataan yang kedua. Nah, karena dia komplainnya tertulis Pak seperti itu, dan kami anggap itu adalah sebagai pengaduan dari masyarakat, khususnya Linda. Akhirnya kami harus proses Pak. Nah, ternyata ketika lihat, mungkin Bapak nanti juga bisa lihat itunya ya, buktinya. Itu antara pernyataan pertama, kami tulisan tangan Pak ya, kedua dan ketiga. Lindanya yang berubah? Enggak, tulisan tangan. Tulisan tangannya kan bukan diketik deh, tulisan tangan. Kalau saya amati, pernyataan yang pertama, yang Linda menyatakan bahwa dia terpotong, itu dengan yang ketiga itu sama Pak tulisannya. Yang kedua itu tidak sama. Nah, jadi kita menyelidiki itu gimana nih? Karena pernyataan ke-1 dan kedua sama ketiga itu berbeda. Tapi yang ketiga, yang paling terakhir dia menyatakan bahwa surat pernyataan yang pertama itu yang sebenarnya saya akui. Yang kedua tidak saya akui karena dalam keadaan tekanan kalau tidak salah. Itu jadi kalau dalam hal ini memang ya itu tadi Pak, konspirasi mungkin ya. Tapi terlepas dari sana Pak, kami sebagai manajemen dari PT Pos Indonesia itu kan harus ngelihat pertama yang tadi saya sampaikan, itu uangnya adalah uang pihak ketiga Bapak, bukan uang kami. Jadi harus kami pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Enggak, dari sisi aspek prosedur formal pengaduan, saya percayalah sama Linda. Cuman kan dari sisi aspek prosedur formal, orang kehilangan uang itu ketika sudah di rumah. Betul, pengaduan. Ya kan gini loh Bu, saya beli baju nih, bajunya tidak saya periksa dulu. Ya, udah setelah datang ke rumah, tapi ininya sudah dibuka, ya kan, label bajunya, kemudian plastiknya, datang ke rumah sobek, kan kesalahan di saya. Ya. Yang bulanan ya. Jadi harus terima. Nah mungkin yang Linda juga sama Pak, karena mungkin ya saya nggak tahu nih,
dia mengakui bahwa dia tidak menerima atau dipotong atau uangnya Berkurang. tidak berkurang itu setelah keluar dari loket kami lah. Iya, artinya kan dari Itu sisi memang aspek tidak bisa. layanan, kenapa tidak dihitung di depan petugas baru Ya, komplain? Iya betul. Karena Apalagi kan kalau sudah harus- sebelumnya pernah, kan harusnya yang kedua curiga dong gitu. harus dihitung. Nah, karena artinya dari prosedurnya. sisi bobot itu kesalahannya di mana? Hmm, Kan pengaduan, oke, orang mengadu. Ya. Tetapi kan dari pengaduan itu kesalahan ada di pengadu, bukan di pelayan. betul. Gitu loh, Karena maksud dia saya. sudah keluar dari loket. Iya, gitu loh, Bu. Betul. Nah, kan kesalahannya ada di pengadu, bukan di pelayan. Ya. Kan dari sisi aspek formal saya yakin kalau diperiksa sama polisi, tetap aja yang salah pengadu. Kenapa? Orang Iya. ngambil uang dari bank, tidak dihitung di depan kasir, sudah di rumah komplain uangnya hilang. Kan nggak bisa dikomplain. Betul. Walaupun dia bikin surat pernyataan. Walaupun seperti pernyataan, artinya bahwa itu tidak akan melayani mencederai layanan kantor pos karena petugas kantor pos sudah menjalankan sesuai SOP. Iya. Nah, itu problemnya gitu loh maksud saya, Bu. Sehingga dipahami oleh Pak Dadang, ini konspirasi menjatuhkan saya. Iya. Padahal- Gitu loh. Pak Dadang kan pinter itu, agak pinter politiknya, tahu saya. Makanya sampai ke Bapak ya. Enggak. Kalau Bisa kalau sampai ke ketemu Bapak. dengan saya itu alamiah, Bu. Enggak ada kesengajaan saya bertemu Pak Dadang. Oke. Tanya Bu ya. Ya, betul. Kita waktu itu ke kebon Jati di Ya. Indramayu, Ya. habis nengok si Bapak karena makannya sama garam, habis itu udah kemana kita ke Indramayu aja. Ya. Ya. Di jalan ketemu sama Ya. Pak Dadang yang motornya mau jatuh. Ya. Jadi Pak Dadang nggak ada sengaja ketemu saya. Iya, iya. Itu mah takdir Allah. Iya. Dan dari takdir itu kan yang dapat berkah banyak. Betul. Sekarang tinggal Pak Dadangnya belum dapat berkah. Kalau saya kan So, silakan, Bu. kalau Iya. bulanan itu seperti itu. Tapi yang gaji ke-13 memang Gaji ke-13 sampai saat gimana? ini ya tidak pernah diterima oleh Iya tidak terima, tapi kan ada tanda tangan ya. penerima. Makanya kan harusnya ketika ada tanda tangan diterima, tanda tangannya di lab. Tanda tangan Pak Dadang kah? Tanda tangan Linda kah? Sehingga terbuktinya menjadi empiris, Bu, tidak praduga. Ini kan menurut saya gini loh. Saya bisa jadi Pak Dadang salah. Bisa jadi Linda saya ada pandangan saya. Cuman dari sisi penanganan itu tidak ada bukti empiris secara yuridis yang berikan keyakinan orang ini bersalah. Makanya kalau di pengadilan ini Pak Dadang menang menurut saya. Oke. Menurut saya itu. Andaikan ya, Hah? tanda tangannya tidak sama. Ya silahkan aja di lab dong. Kalau tanda tangan tidak sama, saya tanda tangan suka rubah-rubah, Bu. Tanda tangan saya cek rubah-rubah. Betul. Kenapa nggak di lab? Di lab aja ini tanda tangan fiktif atau tidak, gitu loh. Gitu. Itulah yang disebut dengan kalau sama orang kecil memeni babari ngerenkeun teh itu pemahaman publik. Iya. Kalau sama orang besar kan harus dibuktikan di pengadilan. Gitu loh. Belum terbukti di putusan di pengadilan, belum dipecat juga petinggi-petinggi BUMN. Ini petinggi BUMN ya Pak ya. Tapi kami yakini kok Pak, kalau misalnya sudah keluar surat keputusan gitu ya Pak ya, berarti memang sudah ada penyelidikan dan sudah komplit lah ininya Makanya kalau prosesnya internal, kenapa tidak diproses polisi? Kalau proses polisi kan berarti bukan kami yang melaporkan Pak, tapi Linda yang harus melaporkan karena korban. Ya Linda aja laporin. Nah, Linda harusnya penggerak. seperti itu. Kami melakukannya ini pun karena memang ada pengaduan dari Linda. Ya gini loh. Kalau seperti itu setiap orang bisa ngadu dong ke PT Pos. Merasa, tapi buktinya nggak ada. Ya. Nah, satu sisi kita melindungi pelanggan, oke. Tapi PT Pos tidak melindungi pegawai. Kalau pegawainya difitnah mau gimana? Kalau suatu saat orang difitnah, bikin surat pernyataan saya tidak terima, mau langsung diberhentikan. Kalau diterapkan pun tidak ada proses kok. Bisa begitu. Ya, tapi untuk kesalahan ini kan sebenarnya nggak terbukti menurut saya. Mungkin dari berita acara ya,
Kalau bicara berita acara yang kita baca Pak, ada pengakuan dia ya bahwa dia akan mencicil kalau nggak salah. Kalau mencicil kan berarti mengambil, menurut kami ya. Tapi Ada mungkin nggak? nanti Saya ini lihat nanti soalnya Pak Dadang cerita ke saya kan demi Allah saya tidak mengambil. Iya. Siap dilaporkan ke polisi. Nantang lah, laporkan Iya. ke polisi. Ini mah pemahaman. Betul. Kalau saya kan terserah ibu dan bapak saya kan. Ya karena ada prosedurnya di kami Pak. Jadi istilahnya apa ya? Kalau kami lihat kita melakukan sesuatu untuk melakukan penjatuhan hukuman itu Pak, itu betul-betul ada data dan itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di internal kami. Kalau misalnya memang itu dipandang bahwa kok gampang banget ya gitu kata Bapak tadi, itu semata-mata kalau kami Pak melakukan suatu kesalahan yang sudah jelas itu dalam peraturan disiplinnya Pos Indonesia, ya kita lakukan itu Pak. Dan usia pensiunnya tinggal setahun lagi. Paham Pak, saya setahun. Kenapa sih nggak diskor aja? Kecuali Integritas kalau Pak, masih lama. integritas dan loyalitas. Skorsing kan bagian integritas. Kan sudah banyak Pak ini pelanggaran yang dia bawa itu sudah, kita sudah terlalu baik Pak. PT Pos Indonesia 3 kali melakukan kesalahan masih kita pekerjakan. Dan ini mungkin Nista Maja Utama yang sudah, aduh, Mungkin nggak itu berlaku sama Pang Gede? semua Pak, termasuk kepala regional juga Pak. Pernah ada. Gitu. Iya, jadi kepala regional kami itu Pak, FVP kami itu ada dicabut karena memang seperti itu, tapi kan saya tidak menyebutkan itu. Dan ini sudah terbukti. Nah, tidak hanya ke yang besar Pak, yang kecil juga sama. Karena kan terbuka semuanya Pak. Ya kalau saya sih nggak ada soal ya, kan itu opini, kan PT Pos dong yang punya opini, bukan saya gitu loh. Iya. Terus ke Pak Dadang kan tugas saya hanya dari sisi kemanusiaan. Pak Dadang terjamin lah hari ini, jujur aja terjamin lah dia kan gitu, terjamin nggak ada problem lah. Kan cuma dia ingin memperjuangkan hak buat dia tidak merasa salah gitu loh. Ya kalau PT Pos ngotot ya udah aja Pak Dadang suruh beracara di PHI. Ya nanti putusan PHI-nya seperti apa ya ikutin aja. Kita ikutin Iya. enggak Pak? Nah Ya, prosesnya kelihatannya mengarah ke sana sih. PT PHI, dan saya udah janji mau ngasih pengacara kepada Dadang. Kenapa? Karena saya sih, ya kalau saya sih satu ya konsisten pada, terus saya orang-orang kecil lah, saya konsisten, orang susah gitu loh. Walaupun kesusahannya mungkin diciptakan oleh dirinya sendiri, Iya. tapi karena itu sudah mengadu ke saya dan memberikan keyakinan pada saya tidak merasa melakukan, maka saya ingin membuktikan itu satu kan. Pertama ya udah proses polisi dong, kedua lab dong, saya bilang tanda tangannya biar ilmiah gitu kan. Karena dua-duanya mengaku, yang satu mengaku dipotong, yang satu mengaku tidak merasa memotong. Kalau dari si hikmah perjalanan kan saya dua-duanya udah kasih keberkahan. Yang satu udah kuliah, satu udah kerja, Pak Dadang juga terjamin dapurnya gitu loh. Terjamin nanti PHI-nya ada pengacara gratis, kan saya nggak ada problem. Betul Gitu. Pak, tapi nama PT Pos Indonesia terseret-seret ini Pak, mohon maaf. Jadi nama PT Pos Indonesia sekarang terseret-seret karena ya tadi kan opini publik itu mengatakan kok kejam ya, hanya sekian. Ya ibu makin sekarang begini makin kenceng loh. Makin ibu memperlihatkan sisi opini Pak Dadang bersalah dan orang tindakan, makin garang loh publik. Nah, makanya sekarang mungkin Karena ini publik di nanti- Indonesia itu ada merasa ketidakadilan. Apa Ya. sih ketidakadilan publik Indonesia? Kalau orang-orang gede kok susah amat dapat sanksi, kalau sama orang kecil kok gampang banget diberhentikan, itu aja kok. Karena ini public enemy yang menjadi kegelisahan orang Indonesia. Sebenarnya kasusnya bukan di PT Pos. Di Indonesia ini Ya. kayak gini gitu loh. Baik. Pemahaman publik, kebetulan Pak Dadang ini orang kecil di PT Pos. Itu aja. Jadi ya publik pasti orang kecil harus dibela, orang kecil harus dibela gitu loh. Karena orang kecil kalau nggak dibela netizen nggak ada yang bela. Ya, terus menurut Bapak gimana? Ya terserah ibu. Kalau saya sih menurut saya sih bapak ibu mau PHI ya silahkan, kan gitu loh.
Artinya seiring dengan waktu kan, saya juga kan tidak akan muat ini lagi. Kalau Mbak Ibu sampai sini di PHI, silakan ya PHI. Ya kalau perlu sidang PHI-nya diliput ya kita liput, gitu loh. Nah ini yang Karena kalau sidang PHI kan terbuka. Iya. ya. Berhak dong saya mengikuti sidang PHI sampai terbukti Pak Dadang ini benar apa salah. Ya saya kasus pindah juga begitu kan. Dari awal sampai akhir, sampai MA, sampai sidang Sudirman saya ikutin, saya harus konsisten. Ya, ya nanti kita akan kumpulkan lagi Kang. Jadi Ya. masukan dari Kang Dodo pasti kami akan pertimbangkan maksimal, dan juga suara netizen kami dengarkan dari. Tapi kebenaran nggak boleh takut sama netizen, Pak. Lurus Oh, aja kalau Bapak ya. merasa benar. Ya kami itu Tapi tadi. nanti Bapak bilang, wah ini PT Pos jadi tambah kenceng. Ya, itu kan resiko. Kan resiko yang Ibu ambil. Kan setiap pengambilan keputusan ada resikonya. Gitu loh. Iya. Tapi yang jelas kan Pak Dadangnya sudah ngadu ke komisi, ke Bang Andre. Ya. Bang Andre-nya malamnya langsung ketemu Pak Erik Ya. Thohir. Kemudian ya terserah kebijakan apa yang diambil gitu loh. Ya tadi malam saya sudah ketemu juga dengan teman-teman di Bang Andre, ya, dengan tim siapa teman-teman kosnya dulu lah gitu. Iya. Kebetulan teman-teman saya juga di Jakarta. Ya, saya sampaikan, ayo dong kita ngobrol aja, ngopi dulu. Karena ini era sekarang ini era pembebelaan pada rakyat kecil loh. Pak Prabowo ini ketika hakim datang ke DPR langsung telepon loh. Ya. Nih, yang sekarang tuh agak Kebetulan tadi malam Cepat saya dengan dua penanganan. hakim di MA juga ngobrolnya. iya. Gitu. Ya kebetulan saya timnya Pak Fadli untuk di Filateli kan. Oh Pak iya, Ketua Umum mangga. Kalau saya Filateli. sih nggak ada ini- problem ya. Iya betul. Makanya saya harus mendengarkan dari banyak gitu ya, Mm-mm. Kang ya. Dan ini tadi kita nggak, kalau di Jawa nggak rebut benar, tidak mencari siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita menyelesaikan ini dengan lebih enak, lebih nyaman buat semua, dan jangan sampai ada yang dikalahkan lah. Semua Iya, happy gitu. happy. Ya. Kan saya ngambil solusi dua-duanya loh. Ya, dari POS juga merasa bahwa oh ya, POS ini sudah integritas sudah kita tegakkan. Dari mantan karyawan POS atau Pak Dadang nanti kita dengarkan lagi seperti apa. Dari Linda sudah dengarkan, jadi kita nanti akan ramu, kita akan dengarkan semua, dan semua akan happy lah. Itu saya jamin seperti itu kan. Kalau Iya. Linda sama Pak Dadang udah happy, udah pelukan, udah nangis, udah salaman, clear, Ya, gitu loh. Ya, Yang belum happy adalah PT Pos sama Pak Dadang. ya. Nanti kita ketemu Kang Pak Dadang, kebetulan kita juga belum ketemu ya Bu. Ya. Belum. Kebetulan Jadi kami Bu, mau klarifikasi sama iya Pak. Bu Heli juga masih baru ya, tadi baru seminggu. Supaya seimbang. Jadi Iya, mohon maaf nih kalau iya. kalau kami harus menyampaikan ini Pak. Iya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan netizen bijak lah dalam menyikapi ini. Ya mudah-mudahan sampein dong, Iya. netizen bijak, Pak Dadang loh. Iya. Dalam menyikapi Kita ini. ya. Ya jadi Kan orang kecil, Pak. Jangan Mungkin sampai kalau Pak jadi- Dadang tuh direktur nggak ribut juga. jangan sampai jadi bulan-bulanan Pak. Karena Iya. memang ya kita bekerja sesuai dengan prosedur itu. Ya udah, nanti saya tulis pemecatan Pak Dadang sudah sesuai dengan prosedur dan sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Ini penjelasan PT Pos, kan begitu judulnya. Kan saya selalu hal objektif. Kalau saya mah nggak berpihak pada siapapun. Ya kan, PT Pos sudah menjalankan prosedur itu baik untuk melindungi konsumen. Pak Dadang juga memperjuangkan haknya karena merasa yakin tidak salah. Ya. Mungkin juga baik dalam menurut pajak Pak Dadang. Dan saya sudah memberikan solusi bagi kedua-duanya. Gitu. Solusi lo cepet lo Pak. Saya Ya. bukan PT Pos lo, PT Dedi. Kan bisa bijak begini. Pos udah, yang adunya panggil, bener nggak? Iya. Ganti aja dulu, habis itu Pak Dadang, kamu ngena, udah kamu skor dulu ya, kamu nggak usah ngelayanin, kamu jadi kebersihan di sana. Say, kan nggak ribut. Ku Pak Dedi atau canak yang pegawai Pak Dedi. Enggak, kalau Pak Dadang mah nggak ada masalah. Pak Dadang besok kerja di tempat saya, nggak saya gaji 5 juta per bulan, nggak ada soal. Kan yang jadi soal katanya itu kita PT Pos di mata publik. Jadi kejam terhadap pegawai kecil. Nah itu Pak pernyataan Bapak bahwa PT Pos kejam di mata publik dan sebagainya. Padahal kami memberikan Iya kan, sampaikan di mata seperti publik. itu. Kan Betul. saya katakan ketika Ibu mengatakan Pak Dadang kerja di tempat saya, Pak Dadang mah sekarang udah beres urusan pribadi sama saya. Iya. Kalau saya ngomong pribadi ya. Tetapi kan yang harus diperbaiki adalah pandangan publik terhadap PT Pos. Karena dianggap kejam terhadap pegawai kecil. Orang yang mau setahun lagi pensiun kok di PHK hanya gara-gara 1,2 juta. Itu kan kata publik, bukan kata saya. Lihat loh, pernyataan saya kan seperti ke Pak Dadang seperti integrasi. Kan kayak integrasi. Saya kepada integrasi kok.
berulang-ulang dan Pak Dadangnya bertahan, tidak sampai nantang dilaporin polisi sial. Iya. Gitu. Jadi dalam pandangan Pak Dadang tuh gini loh. Ini orang tuh kayak ini Pak, menurut Pak Dadang, kok ke saya teh kayak ada konspirasi nyari kesalahan saya gitu. Dalam versinya Pak Dadang. Yang beliau apa ya, rasain. Setelah ganti kepala cabang yang baru, kok saya tiba-tiba langsung diganti. Hanya gara-gara ini. Itu menurut Pak Dadang. Pak Dadang misalnya boros, uangnya melebihi kemampuannya, ya bisa jadi itu terjadi. Gitu loh, bisa aja gitu. Iya, betul. Cuman menurut saya ya kebetulan aja Pak Dadangnya ketemu saya di jalan ngadu itu aja. Dan saya harus mendengarkan. Gitu. Kalau seorang terserah ibu, kalau saya nggak ada urusan. Iya, kita akan. Jadi masukan dari Pak Dadang ya, Ya, dari Pak Kang Deddy, dari publik. Ya. Kita Pasti ini Pak, kita- kita analisa lagi Ya. dari hasil dari hasil investigasi teman-teman. Karena saya juga memang baru Pak di situ, saya baru baca. Kan saya mau hanya bukti ngelihat baca itu. Kita undang Pak Dadangnya ya. Itu saya sampaikan supaya supaya berimbang. Iya, kalau dari awal juga kan berimbang. Saya nemu Pak Dadang. Terus kemudian bertemulah kepala kantor pos. Tapi kan tidak boleh omongannya direkam. Tetapi kan saya tetap menyampaikan Pak Dadang pernah salah ya tahun 94. Pak Dadang ngambil duit ya. Kan saya gitu lihat video saya. Ya. Itu menginvestigasi loh. Ya. Setelah menginvestigasi saya ketemu Linda. Ya. Kan Lindanya menjelaskan. Saya terima juga. Setelah itu saya ketemu Pak Dadang dulu. Saya Pak Dadangnya jujur aja itu sudah kayak pertanyaan saya sudah kayak pertanyaan investigatif loh. Ya. Tapi Pak Dadangnya kan bertahan. Setelah itu saya pertemukan dua-duanya bertahan, nangis rangkul-rangkulan, selesai. Nah sekarang yang belum selesai adalah citra kantor pos di mata netizen, dianggap oleh publik kejam sama orang kecil kan itu loh. Bagaimana cara merecovery-nya? Ya ibu yang kami punya akan jurus. dengarkan lagi. Kita akan ulang Bu, karena kita sama-sama ibu baru. Bu Heli juga udah tadi dengarkan dan kita akan undang lah Pak Kang Dadangnya, kita dengarkan seperti apa. Teman-teman yang kemarin juga menelusuri ini kita akan dengarkan. Kalau perlu untuk transparansi publik, ya ibu di sini Pak Dadang ini saya rekam. Investigasi aja Pak Dadang. Ya. Sampai dia ngaku. Kalau saya clear aja orang bohong ya harus dikejar. Kalau saya gitu. Ya. Biar nanti ketahuan Pak Dadang tuh bohong, dilihatin sama Yulian kan kelihatan muka orang tuh. Bapak pernah ini, Bapak pernah. Saya kan kemarin nggak bisa, Bapak orang datanya saya nggak boleh dilihatin kan. Tapi kalau waktu itu kemudian Pak Dadangnya diterima di ruangan pos, kepala cabangnya menjelaskan mungkin nggak melebar. Gitu kalau nanti Pak Dadangnya perlu Pak Dadang masih siap. Pak Dadang. Jadi jadi lagu ya. Jadi Pak Dadangnya nanti kita panggil ya diperiksa aja. Kalau ini sudah menjadi konsumsi publik, jelasin. Intinya kan PT Pos harus terjaga kredibilitasnya di mata publik bahwa PT Pos itu care terhadap seluruh pegawainya dan kemudian tegas terhadap pegawai yang melanggar. Kan sederhana. Ya, kami harus menjaga integritas itu dan memang harus ditegakkan ketentuan. Nanti kita akan cek ulang gitu ya, Kang Deddy ya. Karena di Indonesia itu ada satu, Bu. Ada tegas, ada bijak. Nah, di dalam pandangan publik itu satu. Kalau buat yang besar bijak, buat yang kecil tegas. Itu bukan di PT Pos, di tempat lain. Itu pandangan publik. Itu loh. Itu maksudnya. Mungkin supaya lebih terbuka ya. Ya. Terbuka aja sama Pak Dadang. Kita Pak Dadang dipanggil ke Bandung aja deh, saya ke Bandung nggak apa-apa. Saya bawa Pak Dadangnya, sok kita record. Gitu loh, sok Pak Dadang saya ulah ngebohong ke orang. Aing mah embung di bobodo ku Pak Dadang kan saya bisa Ya, gitu. betul. Dan ini saya yakin cuma happy ending. Pasti hikmahnya Pasti bagus. happy ending, Ya, semua masyarakat jadi Apa lebih sih di dunia aware. ini yang dicari, Pak? Betul. Kita tegang-tegangan. Dengan Kang Deddy bicara tentang pos, semua perhatian ke pos juga gitu Iya, ya. kan jadi terkenal. Ketegangan itu selalu berakhir kebahagiaan. Ya, wah ini. Ibu ketemu suaminya tegang, setelah tegang kan bahagia. enggak juga sih. Apakah suami ibu tidak pernah tegang? Kalau nggak tegang berarti tidak bahagia. Atau pengen tahu banget. Iya, kita ya
kayak semua di dunia sendagura belaka. Iyalah, saya kan Kita ambil jenaka. dari situ, iya. Oke. Ya, gini ada saya jelas pada publik ya, bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu siapa Bu? Heli. Ibu Heli, bahwa PT Pos melakukan itu karena Pak Dadang dianggap beberapa kali melakukan pelanggaran dan ini bagian dari upaya melindungi customer dan menjaga integritas PT Pos. Ya, tidak ada maksud untuk gitu loh melakukan tindakan kejam terhadap pegawai kecil. Ya. Tujuannya adalah itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Pak Dadang mengadu, hak juga Pak Dadang. Ya. Pak Dadang juga tidak merasa hak Pak Dadang melakukan pembelaan karena setiap orang sebelum ada vonis yang menyatakan dia bersalah berdasarkan pengadilan paling tinggi sampai Mahkamah Agung, orang berhak untuk melakukan pembelaan. Ya. Gitu, dan sikap Pak Dadang adalah hak untuk melakukan pembelaan. Benar dan salah biarkan nanti hatinya yang bicara. PT Pos akan kembali meninjau ini. Ya, nanti Pak Dadangnya diundang untuk bicara dalam forum ini. Kemudian nanti kita tanya secara bersama kejujurannya. Jujur lebih baik kan agar hidup kita mujur. Ya Bu ya, senyum lagi. Ya. Oke ya, nanti kita ketemu lagi Pak Dadang.